Salah satu olahan daging sapi favorit aku itu daging sapi masak semur yang bumbunya tuh medok, manis, pedas, gurih. Ini makan sama lontong ataupun sama ketupat saat hari raya itu cocok banget ya, ataupun buat stok makan kalau yang lagi di rantauan ini cocok banget. Pertama di sini aku udah siapkan ini perbahanannya. Ini aku pakai 120 gram cabai merah, kemudian bawang putih, bawang merah sama jahe. Udah itu aja, aku nggak pakai kemiri karena nggak ada. Terus lebih light, enak aja, nggak pakai kemiri, nggak leneng kalau orang Sunda bilang. Selanjutnya ini tinggal dihalusin aja ya perbumbuan yang tadi telah aku tulis dan disebutin. Pakai air sedikit, kemudian ditambahkan juga merica bubuk sama ketumbar bubuk. Ketumbar bubuknya aku agak banyakkan, kemudian tinggal dihalusin aja pakai blender biar cepet dan bener-bener halus. Kalau kalian mau ulek ataupun kayak di chopper silahkan ya, tapi harus bener-bener halus biar nanti teksturnya si kuah yang mengental itu jadi kelihatan lekoh banget. Nah kalau udah beres ini tinggal disisihkan dulu. Untuk dagingnya sendiri aku pakai jenis Tanzania. Ini aku belinya yang dari supermarket. Ini aku pakai sekitar 800 gram, kemudian aku potong-potong agak kecilan. Nah di sini aku nggak dicuci dulu ya, jadi warnanya tuh merah menyala gini lebih cantik gitu. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau panaskan minyak sekitar 150 minyak. Ini kurang lebihnya ya. Kemudian udah panas tinggal ditumis aja si bumbu yang tadi udah dihalusin. Aku udah beberapa kali masak daging semur sapi ini, tapi di sini aku pakai metode yang ditumis dulu si bumbunya ya. Aku pernah buat juga yang tanpa ditumis, langsung dimasak kayak gitu aja. Tapi sama-sama enak dan sama-sama rekomendasi banget. Pokoknya aku nanti sematkan yang gak ditumisnya ya. Kemudian ini tinggal ditumis aja sampai pecah minyak, sampai matang pokoknya si perbumbuannya. Kalau kalian suka pakai kemiri boleh aja pakai 3 butir ataupun 4 butir. Selanjutnya ini dimasukin aja bumbu aromatiknya, biasa ada kapulaga, kayu manis, kemudian kapol sama cengkeh. Udah itu aja. Di sini aku nggak pakai aromatik Indonesia kayak serai, daun salam ataupun jeruk. Kalau kalian mau pakai silahkan ya. Untuk selanjutnya tinggal ditumis aja sampai aromatiknya wangi dan si bumbunya pecah minyak kayak gini. Nah kalau sudah ini tinggal dimasukin aja si daging sapi. Kemudian ditumis dulu sampai dia berwarna agak sedikit pucat dulu ya, dari merah. Kemudian kalau udah ditongseng atau ditumis kayak gini dia agak sedikit putihkan. Nah ini sampai segitu aja. Ini pakai apinya sedang aja ya, nggak usah besar-besar. Nah biar si bumbunya itu kan udah matang jadi nggak gosong bawahnya tuh. Nah ditumis aja kayak gini pelan-pelan. Nah kalau sudah warnanya sedikit putih kayak gini udah pucet, aku mau tambahkan ini kecap sekitar 10 sendok makan atau 12 sendok makan kurang lebih. Kalau nanti kurang hitam aku tambahkan lagi di pertengahannya. Selanjutnya kalau udah dituangin kecapnya ditumis dulu sampai tercampur merata dulu, sampai ngeblend si bumbu sama si kecapnya dulu. Nah ini tetap ditumis ya, jangan dulu dikasih air pokoknya sampai dia agak sedikit matang si luarnya tuh. Kalau sudah seperti ini, di sini aku mau tambahkan air. Ini kurang lebih 1 liter sampai 1,5 liter ya. Tambahin airnya karena ini kan daging sapi dia lumayan agak lama. Tambahin aja airnya. Ini aku pakai air tadi bekas blenderan ya, biar nggak sayang bumbunya. Nah dimasukin aja air biasa, air dingin. Kemudian tambahkan juga 3 sendok makan asam jawa. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk aja sampai si bumbu yang dari bawah itu larut sama airnya ya. Jadi ditunggu dulu ini sampai si kuahnya sedikit agak panas atau mendidih, baru nanti aku mau bumbuin lagi. Pokoknya ini simple banget. Kalau kalian mau resepnya nanti aku tulis di deskripsi. Jadi kalian langsung recook aja ya. Ini cocok banget buat stok makan lauk yang kerja atau ngekos. Bahannya dibuat di Magicom juga. Selanjutnya ini kalau sudah hangat si airnya, aku mau tambahkan juga kecapnya lagi karena kurang hitam ya. Aku pakai 3 sendok makan atau 5 sendok makan kurang lebih. Kemudian sekalian aku juga mau tambahkan bumbu penyedap. Biasa ini garam, kaldu jamur, gula, MSG pakai sedikit.
Udah itu aja, simple banget pokoknya. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur merata. Kalau kalian sukanya pakai gula merah silahkan ya. Kalau di rumah tuh pakai gula merah bukan pakai gula pasir, jadi sesuaiin aja. Nah tinggal diaduk-aduk aja dan ditunggu sampai si kuahnya mendidih dulu. Kalau sudah seperti ini tinggal diaduk-aduk aja sesekali ya, sampai dia surut si kuahnya. Aku mau masak dan dagingnya tuh empuk, bumbunya sangat meresap. Ini wangi banget. Kalau sudah seperti ini usahakan si apinya itu kecil ya, jadi bener-bener si bumbunya meresap. Aku mau masak lagi sampai si kuahnya bener-bener sedikit agak surut, kemudian si bumbunya lekoh kental kayak gitu. Nah itu kesukaanku banget seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini tinggal dikoreksi rasa. Ini bumbunya lekoh pakai nasi, terus makanya sama kerupuk itu, sambal gak usah pakai sambal, tapi ini udah enak banget pokoknya. Ini udah tinggal dikoreksi rasa aja dan siap buat disajiin ya. Ini serius. Kalau kalian selepuk sama minyaknya, ini kan minyak dari lemaknya sapi, daging sapi tadi sama minyak ini, gak apa-apa. Kalau kalian simpan di freezer ini buat pengawetnya, jadi gak apa-apa. Kalau kalian mau kurangin juga tinggal dibuangin. Halo, apa kabar? Balik lagi di Slave Kitchen. Hari ini aku lagi mau buat kari kurma pakai bumbu instan yang tentunya pasti hasilnya enak. Pokoknya ini gak kalah sama rendang. Ini 11-12 tapi ini gak pakai santan, lebih enak, lebih sehat. Pokoknya kalau kalian mau resepnya ikutin terus videonya ya. Pertama di sini aku udah siapkan 800 gram ini daging sapi bagian yang kayak khas dalam gitu biar cepet lembut. Kemudian di sini aku juga udah potong-potong, sebetulnya ini dari pasarnya ya, udah dipotong-potong. Nah ini aku pakai 1 bungkus kari korma powder. Yang ini aku bilang instan ya, jadi bakalan cepet dan enak pokoknya. Nah selanjutnya di sini juga aku udah siapkan nih pelengkapnya, ada bawang putih, bawang merah, jahe. Kemudian untuk aromatiknya ada kayu manis, terus bunga lawang, bay leaf atau salam India, sama daun jeruk ya, biar ada rasa Indonesia sedikit, biar nanti lebih wangi. Nah untuk selanjutnya di sini juga aku ada bawang merah yang udah aku potong-potong besar seperti ini. Ini sama-sama ya 75 gram, yang nanti di blender juga 75 gram. Udah itu aja pokoknya. Nah itu ini aku potong-potong dan di blender. Selanjutnya aku mau halusin dulu ini bawang putih, jahe, bawang merah. Ini dihalusin aja pakai blender aja, bener-bener halus. Kemudian tambahkan air dan di blender. Nah ini hasilnya seperti ini bener-bener halus. Di sini juga aku mau kasih tahu caranya mengolah kari powder korma ini biar lebih enak ya. Jadi jangan dituangin langsung pas digoreng ternyata. Nah ini siapkan mangkok agak besaran seperti ini. Kemudian tuang isi dari kari korma powdernya ke wadah yang udah disiapin. Nah ini aku pakai semua ya. Ini sebenarnya buat 1 kilo tapi 800 gram juga nggak apa-apa, nanti lebih enak. Kemudian tambahkan sekitar 3 sendok makan air. Tinggal diaduk aja sampai dia membentuk pasta ya. Diaduk-aduk terus sampai dia mengental seperti ini. Nah ini udah cukup. Kemudian kalian diamkan dulu sekitar 5 menit supaya dia nanti agak mengembang si powdernya. Selanjutnya aku juga mau panaskan minyak goreng. Ini secukupnya aja, sekitar 50-100 ml. Kalau udah panas, nah di sini aku mau tumis dulu si bawang merah yang udah tadi dicincangnya. Ini tumis dulu sampai setengah layu dulu seperti ini. Kemudian aku mau tambahkan aromatiknya. Nah aromatiknya ini cukup segini aja ya. Nanti juga di dalam si korma instan itu banyak banget ternyata si aromatiknya juga. Nah ini jadi pelengkapnya aja biar nambah wangi dan sedap pokoknya. Untuk selanjutnya tinggal ditumis aja sampai dia warnanya agak sedikit kecoklatan seperti ini si bawang merahnya. Terus si aromatiknya ikut dia menciut ya karena ditumiskan pakai minyak. Kalau sudah seperti ini tinggal dituang aja hasil blenderan tadi. Kemudian dimasak aja sampai dia mateng dan pecah minyaknya. Pokoknya ini gampang banget pokoknya. Diaduk aja sampai tercampur merata.
Nah ini kalau tumis bumbu bawang kayak gini usahakan pakai api yang sedang aja, jadi jangan terlalu besar biar matangnya bagus. Kemudian dia matangnya merata ya. Nah kalau sudah setengah jalan, setengah matang, ini tinggal dimasukin aja si pasta kari kormanya. Semuanya dimasukin dan dimasak sampai benar-benar matang dan pecah minyak ya. Ini diaduk-aduk aja pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah tercampur seperti ini nih, udah mateng juga, udah pecah minyak, ini tinggal ditambahkan aja si daging yang udah dicucinya. Kemudian di sini aku mau tumis ini di api yang kecil sekitar 15 menitan biar jadi setengah matang dan warnanya tuh agak pucat ya. Nah ini di low heat pokoknya. Jadi ditumis dulu, boleh kalian ungkep pakai tutup, boleh juga enggak ya. Kayak gini juga aku nggak pakai tutup, jadi didiamin aja sebentar. Kalau sudah seperti ini tinggal diaduk sebentar kayak gitu biar di bawahnya tidak mengerak dan tidak kering ya. Jadi yang di atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas itu. Kalau sudah seperti ini udah pecah minyak, udah mau setengah matang juga, si dagingnya udah berubah warna. Di sini tinggal diaduk-aduk aja dulu sebentar. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan air ya. Biar matangnya merata, aku juga tambahkan air sekitar 1200 ml air. Pokoknya tergantung jumlah porsi yang kalian buat ya. Ini aku pakai airnya air dingin, air biasa. Jadi nggak usah pakai air yang mendidih juga ya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar. Ini tinggal dimasak aja sampai matang. Jujur di sini aku nggak pakai lagi garam, nggak pakai lagi penyedap ataupun gula, karena nanti hasilnya tuh udah asin gurih. Pokoknya mirip banget kayak rendang, tapi dia nggak pakai santan ataupun coconut flavor di dalamnya. Jadi lebih light, lebih simple aja buatnya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar. Kalau kalian lebih suka pakai gula silahkan ya, tapi ini udah enak banget. Jadi nggak usah pakai bumbu lain, bawaan dari bumbunya aja udah lengkap banget pokoknya. Kalau kalian mau pakai yogurt silahkan ya, pakai 2 sendok makan kurang lebih biar nanti ada asam-asamnya juga. Nah ini udah dicek, ini udah empuk, ini siap buat disajiinnya dan diangkat. Ini pakai nasi anget, ini enak banget pokoknya. Kemarin aku buat ini buat stok, aku bekal ke tempat kerja, jadi ini rekomendasi banget buat kalian. Ini tinggal dikoreksi rasa. Beef kari korma siap buat disajiin ya. Ini penampilannya kayak butek-butek gini, tapi ini enak banget, kalian harus coba. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sepin. Hari ini aku lagi mau mengolah daging sapi pakai saus tomat. Yang ini sausnya enak banget. Ini sering dijual di restoran-restoran sini ya. Ini serius, kalian harus coba. Pertama di sini aku udah siapkan sekitar 800 gram, ini kurang lebih daging sapi yang ada tulangnya karena sedikit lebih murah. Nah ini udah dipotong-potong ya dari si tukang ininya, supermarketnya, aku minta dipotongin. Kemudian di sini udah dicuci bersih juga. Nah aku tambahkan 1 sendok teh. Ini garam, aku mau marinasi dulu pakai garam biar nanti si dagingnya tuh enak. Pokoknya ada rasanya gitu. Kalau sudah tercampur merata si garamnya, ini aku mau diamkan 5-10 menit aja dimarinasi ya. Kemudian aku nggak cuci lagi, ini didiamkan aja, nanti kita langsung masak aja. Nah selanjutnya di sini aku juga udah siapkan nih bahan-bahan, ada sekitar 150 gram bawang merah. Kemudian aku pakai 7 siung bawang putih yang udah dicincang juga. Kemudian 3 ruas jahe yang udah aku cincang kasar juga, 2 tomat merah yang ukurannya agak besar. Untuk aromatiknya aku pakai bay leaf, kemudian kayu manis sama 2 bunga lawang. Udah itu aja, pokoknya ini simple banget. Pokoknya intinya bawang merahnya dibanyakin ya. Selain ada fresh tomat, aku juga pakai pasta tomat. Ini sekitar 5 sendok makan. Ini udah aku campur pakai air ya. Karena di sini tuh pakai sayur. Nah, di sini aku udah siapkan sayur wortel yang agak besar ukurannya. Ini aku potong juga besar-besar biar nanti nggak cepat hancur ya. Sama kentangnya juga aku pakai 1 yang ukurannya lumayan agak besar.
Di sini juga aku udah panaskan wajan, aku mau panaskan juga minyak sekitar 3 sampai 5 sendok makan kurang lebih. Nah, ini aku mau fry dulu atau mau ini ya, ditaruh dulu di ganggang atau dipanggang dulu di atas teflon si dagingnya yang udah dimarinasi tadi. Nah, tujuannya ini biar nanti ada rasa-rasa digorengnya jadi lebih enak gitu daripada direbus dulu terus si kaldunya terbuang, dari mendingan di kayak gini aja ya. Serius ini enak banget, ala-ala restoran banget. Kalian harus coba. Nah, kalau udah seperti ini, udah setengah matang, dibalik aja biar sebelahnya juga ikut setengah matang gitu. Jadi ini nggak akan matang ya, karena ini kan daging merah, jadi susah matang kalau seperti ini. Kecuali daging yang wagyu yang khusus buat digrill itu pasti matang kalau dipanggang di teflon kayak gini. Kalau sudah setengah matang sisi dengan sisinya, pasti dalamannya kan masih merah ya, kayak well done kayak gitu. Nah, ini tinggal diangkat aja dan ditiriskan gitu. Selanjutnya aku tambahkan minyak sedikit. Nah, ini bekasnya tadi aku nggak buang. Kemudian aku langsung tumis aja si bawang merah yang udah aku cincang kasar seperti ini. Aku tumis dulu bawang merahnya karena dia ada banyak airnya ya, jadi dia biar surut. Kemudian aku mau masak dulu biar setengah matang dan warnanya agak pucat. Seperti ini warnanya gue agak pucat dan sudah setengah matang dan harum. Kemudian tambahkan juga bawang putih sama jahe cincangnya dan dimasak aja sampai semua bahan yang dicincang ini benar-benar matang ya, biar benar wangi, harum. Ini diaduk-aduk aja seperti ini dan nanti warnanya agak kecoklatan sih semuanya. Pokoknya ini simple banget, sup daging sapi saus tomat ini enak banget. Kalau sudah seperti ini, aku juga mau masukin nih si tomat freshnya. Nah, ini potongannya besar-besar aja, nanti juga dia hancur sendiri. Kemudian nih bay leaf aromatiknya sama kayu manis. Kemudian bunga wangi dimasukin aja. Tumis aja sebentar sampai si tomatnya ini sedikit layu aja ya. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak, nanti juga kan direbus. Kalau udah seperti ini sedikit lembut, ini tinggal dimatiin aja kompornya ya. Ini udah cukup kah? Seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian aku udah siapkan 1500 ml air yang udah aku didihkan di pot. Nah, kalian harus siapkan air juga ya. Kemudian dimasukkan aja si bahan yang udah ditumis barusan ke air yang sudah mendidih. Jangan lupa pasta tomatnya juga dimasukin. Selanjutnya daging juga dimasakin biar si bumbunya meresap sempurna ya. Jadi dimasukin dari awal biar bumbunya enak dan masuk ke dagingnya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar seperti ini dan tunggu sampai dia mendidih ya. Ini dari kuahnya aja nanti makin lama makin pekat makin enak pokoknya. Nah, diaduk-aduk aja sesekali. Kemudian aku juga tambahkan ini 1 sendok teh merica bubuk sama ketumbar sedikit. Udah itu aja. Selanjutnya diaduk kembali dan dimasak kembali. Nah, ini biar si dagingnya matangnya merata, aku mau tutup dulu. Jadi wajib ditutup ya biar si dagingnya cepat empuk, itu sama bumbu meresap harus ditutup. Untuk bumbu penyedap aku pakai chicken stock atau kaldu ayam sama setengah sendok teh garam. Kemudian diaduk-aduk aja sampai tercampur merata. Nah, pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini udah. Kemudian kalian tutup aja. Kemudian diamkan sampai dia benar-benar mateng ya. Nah, jangan lupa ini kan udah setengah surut, jadi masukin sayur wortelnya biar si sayur wortel sama kentangnya ini matang sempurna. Nah, dimasak aja sama kuah dagingnya tadi. Nah, ini tujuannya dipotongnya besar-besar biar dia nggak cepet hancur ya. Karena wortel cepet hancur kan, jadi kalian potongnya besar-besar juga. Kalau sudah seperti ini, udah dimasukin sayurnya, ini tinggal tunggu aja sampai mendidih ya. Nah, aduk-aduk aja sesekali, jangan terlalu sering. Nanti kalau kalian mau resepnya aku tulis di deskripsi biasa. Ini pokoknya simple banget bahan-bahannya tapi dijamin enak. Kemudian aku pakai 1,5 sendok kecap asin sama 1 sendok makan saus tiram. Pakai gula juga sedikit, gula pasir. Kuncinya di sini ya, ini pakai kecap ikan sama saus tiram. Ini serius kuahnya makin enak, wangi. Pokoknya beda dari masakan lainnya. Jadi kalian harus coba.
Tinggal diaduk-aduk aja sebentar, kemudian tutup kembali biar nanti kuahnya mengental seperti ini dan bumbunya benar-benar meresap. Serius, ini wangi, enak. Terus kan ini saus tomat, ini serius asamnya ada, manisnya ada, gurihnya ada. Kalian harus coba. Ini bisa bikin alternatif olahan daging yang bosen di sop ataupun di rendang. Ini enak banget, kalian harus coba ya. Ini sudah matang, ini tinggal dikoreksi rasa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like jika kalian suka videonya, kemudian share jika videonya bermanfaat buat orang lain. Kita ketemu di lain video, di lain resep, tentunya resep-resep mudah lah. Aku Wallace Chef Kitchen. See you next video and happy cooking.